Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 7 Juni 2020, kita akan mengikuti ibadah Minggu Trinitas yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Theodorus William Noya dengan tema Hidup dalam Penyertaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita persiapkan hati kita dengan mengambil saat hening sejenak. Ibadah Minggu Trinitas ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Sang Pencipta, Pemelihara, Penyelamat, dan Pembaru. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita memasuki masa biasa dalam kalender gerejawi dan untuk memulainya kita merayakan Minggu Trinitas. Dalam Minggu Trinitas ini kita diajak untuk memahami makna hidup dalam penyertaan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, serta mensyukuri penyertaan Allah Trinitas itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana juga yang kita dengar dalam Salam Rasuli, yang kita hayati dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Allah Bapa, kami puji Engkau. Allah Bapa, kami puji Engkau. Kami cinta Engkau dan sujud di depan-Mu, Allah
Kita berdoa. Kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami orang yang berdosa dan tercemar. Tunjukkanlah belas kasihan kepada kami. Pulihkanlah dan benarkanlah kami, serta anugerahkanlah keselamatan kepada kami. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Berita anugerah Tuhan dalam 2 Korintus 13 ayat 11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Kemuliaan selamanya dalam sorga bergema. Hormat dan syukur dan kuasa diberi ciptaannya. Haleluya, puji Dia, Raja Agung semesta. Kita berdoa. Ya Allah, kami rindu disapa oleh firman-Mu. Penuhilah kami dengan Roh-Mu dan mampukanlah kami untuk mendengarkan, memahami, dan menghidupi sabda-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Amin. Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 28 ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya,
Selamat pagi, selamat hari Minggu, Ibu Bapak, Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya harap kita semua sehat-sehat saja, baik-baik saja. Saat ini kita perlu menaikkan syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan di tengah segala keterbatasan, di tengah segala keadaan yang membuat kita khawatir ini, kita tetap berupaya mengusahakan supaya kita dapat terus beribadah kepada Tuhan. Nah, pada hari ini, hari Minggu ini, menurut kalender gerejawi kita berada atau kita memasuki hari Minggu Trinitas, yakni 1 minggu setelah hari Pentakosta. Dan Minggu Trinitas ini juga adalah permulaan masa biasa. Dalam masa biasa kita ini menghayati, kita merayakan, kita merefleksikan kehidupan pemberian Tuhan, serta kita merenungkan peziarahan gereja di tengah dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa kita merayakan Minggu Trinitas? Jika perayaan-perayaan lainnya kita rayakan sebagai hari-hari rayanya untuk memperingati Yesus Kristus, tapi pada hari ini kita merayakan Minggu Trinitas. Trinitas yang kita rayakan. Mengapa demikian? Karena Trinitas adalah fondasi utama dalam kekristenan. Dia adalah ajaran atau konsep atau sebuah doktrin yang menjadi landasan dari kehidupan Kristen. Nah, namun banyak orang yang mengeluhkan soal Trinitas itu. Katanya, wah, Trinitas itu terlalu rumit, susah, terlalu filosofis, bahkan sulit dinalar. Sulit masuk dalam logika kita. Tapi kemudian pertanyaan saya adalah, apakah memang Allah Trinitas itu untuk dinalar? Apakah Trinitas itu memang untuk kita pahami dan masuk ke dalam logika kita? Bapak Ibu Saudara, teks kita minggu ini merupakan teks Injil yang bagian terakhir dari Injil Matius. Matius 28 ayat 16 sampai 20, di ayat 19 sampai 20 ini biasanya mungkin Bapak Ibu Saudara akan langsung menangkap itu, mengingatnya sebagai, wah, itu amanat agung. Seolah-olah perkataan Yesus yang lainnya itu tidak agung, ya, tidak seagung dari perkataan ini. Padahal kalau kita menitik beratkan bahwa ini adalah amanat agung, berarti logikanya yang lain tidak agung. Nah, padahal menurut saya pesan Yesus banyak sekali yang bisa kita katakan sebagai amanat agung. Yesus sendiri mengajarkan kepada murid-muridnya di dalam Matius 22 misalnya tentang kasih. Itu adalah hukum yang pertama dan yang terutama, kasihilah sesamamu, kasihilah Tuhan Allahmu, dan kasihilah sesamamu. Jadi ada banyak sekali perkataan Yesus yang agung, yang utama. Tapi kenapa ini dijadikan amanat agung? Ya mungkin karena ini adalah amanat terakhir Tuhan Yesus kepada murid-muridnya menurut Injil Matius. Nah, kalau di Injil-Injil lain ada banyak sekali amanat yang lain juga, pesan-pesan yang Yesus berikan. Nah, tapi kalau kita menjadikan Matius 28 ini sebagai amanat agung, maka akan muncul masalah kemudian. Mengapa muncul masalah? Karena kita akan terjebak pada model pekabaran Injil yang goal utamanya, tujuan utamanya adalah menjadikan orang lain menjadi Kristen atau kristenisasi. Ini menjadi sebuah tujuan dalam pekabaran Injil. Karena di situ kan Yesus menyuruh, ayo jadikan semua bangsa muridku. Dan kemudian jika pemahaman ini ditafsir secara kuantitatif menurut jumlah, maka kita akan berpikir bahwa wah, ini sebuah keharusan bagi kita untuk mengkristenkan seluruh dunia ini. Karena Yesus bilang, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi mari cari sebanyak-banyaknya orang untuk kita jadikan murid Kristus. Nah, tapi kalau kita memahami, kita berpijak pada teks-teks Injil, kita akan menemukan makna sebenarnya dari menjadi murid Kristus. Nah, Yohanes, masih di Injil Yohanes dikatakan
Yohanes 13 di situ, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, kalau kita membaca ini, maka di sini kita menemukan makna apa itu menjadi murid Kristus. Bagaimana supaya orang tahu kalau kita adalah murid Kristus, yaitu dengan saling mengasihi. Kasih ini adalah sesuatu yang diajarkan dan dipraktikkan oleh Kristus selama hidupnya. Dan menjadi murid Kristus berarti mempraktikkan kasih di dalam hidup kita. Jadi kalau di sini jelas bahwa Yesus mengajarkan menjadi murid adalah mempraktikkan kasih, maka ketika Yesus bilang jadikanlah semua bangsa muridku, atau perintah untuk pemuridan, tujuannya adalah tersebarnya kasih di atas bumi ini, di seluruh dunia ini. Bukan supaya semakin banyak orang menjadi Kristen, tapi supaya semakin banyak orang menjadi murid Kristus. Apa itu menjadi murid Kristus? Yaitu saling mengasihi. Dan ucapan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu itu masih kita lakukan sampai detik ini. Hidup dalam kasih, itulah perintahnya, itulah amanatnya. Jadikan semua bangsa murid. Oke, kalau kita mau bilang itu amanat agung, maka memang ini konsisten. Amanat agung Kristus adalah tetap hidup dalam kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara, minggu yang lalu ketika kita sedang rame-ramenya atau lagi pusing-pusingnya dengan COVID-19, perhatian dunia teralihkan dari COVID itu. Semua menuju ke Amerika Serikat, bahkan sampai saat ini ketika seorang warga Amerika Serikat berkulit hitam namanya George Floyd, dia mendapat perlakuan yang tidak semestinya oleh polisi Amerika pada waktu itu. Dia sudah diborgol, dia memang melakukan kejahatan, tindakan kriminal, lalu dia diborgol, ditekan kepalanya pakai lututnya si polisi itu sampai dia nggak bisa napas dan pada akhirnya meninggal. Nah, ini menimbulkan reaksi banyak warga Amerika Serikat bahkan seluruh dunia untuk membela kepentingan orang-orang yang didiskriminasi, karena sampai saat ini pun Amerika Serikat masih ada diskriminasi terhadap warga kulit hitam. Nah, apa maksudnya? Apa artinya ini? Artinya pengajaran Yesus tentang mengasihi itu masih harus tetap kita perjuangkan sampai sekarang. Karena masih ada di belahan-belahan dunia ini orang-orang yang membeda-bedakan, orang-orang yang menebarkan kebencian, melakukan diskriminasi, ketidakadilan, yang semuanya itu adalah lawan dari kasih. Bahkan tidak hanya di Amerika, di Indonesia pun sampai saat ini masih terjadi ketidakadilan, diskriminasi, bahkan rasisme terhadap etnis masyarakat tertentu. Dan karena inilah pemuridan masih terus kita lakukan untuk menebarkan kasih itu kepada banyak orang. Ini bukan pemuridan bukan bertujuan untuk memperbanyak orang Kristen, namun menyebarluaskan kasih Allah di dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, banyak orang yang mungkin merasa bahwa GKI ini gereja yang nggak melakukan PI, nggak melakukan pekabaran Injil. Karena GKI kok nggak pernah itu menjangkau jiwa-jiwa, membaptis orang dan lain-lain, menarik orang masuk ke agama Kristen. Tapi kalau kita memperhatikan ucapan Yesus tentang menjadikan murid, atau juga ucapan Yesus tentang murid adalah orang yang saling mengasihi, maka GKI adalah gereja yang sangat peduli terhadap pekabaran Injil. Bahkan pekabaran Injilnya GKI ini sangat radikal. Kenapa radikal? Saya bilang, mungkin konotasinya radikal ini sesuatu yang keras, anarkis dan lain-lain. Bukan. Radikal berasal dari kata radix, bahasa Latin, artinya akar. Jadi dalam hal ini pekabaran Injil yang dilakukan GKI mengakar pada ajaran utama Yesus Kristus, yaitu kasih, menyebarluaskan kasih Allah, menghadirkan kasih Allah yang merahmati seluruh ciptaan. Bahkan pekabaran Injil seperti ini makanya sebenarnya lebih sulit.
Karena kita harus berupaya untuk melakukan kasih itu, menghidupi kasih itu. Ini lebih sulit dibandingkan melakukan kristenisasi dengan rayuan-rayuan sorga dan keselamatan dan lain-lain untuk menarik orang menjadi Kristen. Nah, karena itulah gereja harus tetap setia memuridkan, dalam hal ini menebarkan kasih itu. Tapi pertama-tama gereja harus menjadi murid dulu. Seorang murid itu harus hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh gurunya. Dan apa yang diajarkan oleh Yesus adalah hidup dalam kasih, lalu menyebarluaskan kasih itu. Nah, tapi kemudian kita sampai pada pertanyaan, ada kata-kata di situ, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kan artinya dibaptis itu berarti masuk Kristen. Kalau kita berpikir demikian, maka pemahaman kita tentang baptisan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus itu cukup sempit. Membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bisa kita baca sebagai tidak bisa kita baca secara harfiah. Membaptis. Tapi ini bukan sebuah ukuran bahwa gereja berhasil ketika dia bisa membaptis banyak orang. Ingat yang Yesus ajarkan sendiri, Yesus tidak pernah bicara soal kuantitas, soal berapa jumlahnya, tapi soal kualitas. Pernah ketika banyak orang mengikuti Yesus setelah dia melakukan mujizatnya, dia memberi makan 5.000 orang, lalu kemudian banyak orang mengikuti dia. Apa yang Yesus katakan di situ? Kamu mengikuti aku karena kamu sudah makan dan kamu kenyang, bukan karena kamu percaya sama aku. Perkataan itu bukan perkataan orang yang mengumpulkan anggota sebanyak-banyaknya. Malah kalau bisa Yesus bikin lebih banyak mujizat lagi supaya banyak orang mengikut dia. Enggak, Yesus bilang kamu sudah makan dan kamu kenyang. Artinya kamu enggak benar-benar mengikuti aku. Perkataan itu akan membuat banyak orang yang mengikuti Yesus hanya karena ingin melihat mujizatnya, mereka akan pergi. Artinya apa? Artinya Yesus tidak berfokus pada seberapa banyak orang yang mengikut dia. Yesus berfokus pada kualitas hidup, pada kasih seorang terhadap yang lain. Nah, karena itu, ketika kita membaca membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ini selalu berkaitan dengan relasi Allah Trinitas. Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini senantiasa berada dalam sebuah relasi persekutuan yang erat, yang melakukan karyanya di tengah dunia itu, baik itu karya penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan, sampai pembaruan, sebagai sebuah kesatuan yang tidak terpisah-pisah. Nah, hal ini jelas ketika kita melihat Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 di situ yang sebenarnya masuk dalam teks leksionari minggu ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Jika kita membaca teks ini, maka kisah penciptaan, tokoh utamanya bukan hanya Allah Bapa, tetapi juga Anak dan Roh Kudus yang berkarya bersama-sama. Di mana kita melihatnya? Di situ jelas ketika dikatakan Allah, Sang Bapa sendiri, lalu Roh Allah, yaitu Roh Kudus. Nah, di mana Sang Anak? Di mana Sang Anak? Ya ketika Allah berfirman. Berfirmanlah Allah. Bukankah Sang Anak itu Yesus Kristus ada pada mulanya adalah firman? Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Karena itu dari sini kita melihat bahwa dalam penciptaan pun sejak semula Allah berkarya, Allah Trinitas itu berkarya sebagai kesatuan yang tidak terpisah. Ada relasi, ada persekutuan. Maka membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah ajakan Yesus untuk setiap para pengikutnya menyadari bahwa siapapun pada akhirnya akan terhisap, akan dirangkul dalam persekutuan akrab. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah Trinitas yang berkarya itu mengundang kita sebagai murid-muridnya untuk berpartisipasi dalam persekutuannya. Dengan cara apa? Dengan berkarya di tengah dunia. Nah, ini menjawab pertanyaan di awal tadi. Apakah membicarakan Trinitas itu hanya untuk bisa dinalar? Saya rasa tidak. Merenungkan dan memaknai Trinitas
bukan didasarkan pada motivasi supaya saya bisa memahami, supaya saya bisa mengerti secara nalar, atau bahkan supaya saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan orang lain, saya bisa berdebat dengan orang lain. Tentu tidak. Ajaran tentang Allah Trinitas ini bermakna ketika ia terkait dengan relasi dan karya Allah bagi seluruh ciptaannya, serta kemudian partisipasi seluruh ciptaan di dalam persekutuannya. Konfesi GKI tahun 2014, pengakuan iman GKI, dibuka dengan kalimat, dalam persekutuan kasih yang akrab serta anugerah penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan, dan pembaruan oleh Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami sebagai Gereja Kristen Indonesia hidup dan berkarya di tengah kekayaan dan kepelbagaian warisan sejarah, budaya, dan lingkungan alam Indonesia. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah Allah yang adalah Allah persekutuan itu berkarya sepanjang sejarah, mulai dari penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan melalui Yesus Kristus salib, bahkan sampai pembaruan nanti ketika akhir zaman. Seluruh karyanya itu dilakukan untuk merangkul seluruh ciptaannya, dan gereja, juga GKI termasuk di dalamnya. Kita dirangkul untuk masuk ke dalam persekutuan cinta kasih Allah yang akrab tadi itu. Nah, inilah yang disebut dengan gerak katabasis dan anabasis. Nah, apa itu katabasis dan anabasis? Yaitu gerakan cinta kasih dari Allah. Jadi katabasis itu gerakan dari atas menuju ke bawah, dari Allah kepada seluruh ciptaannya melalui Anak dalam kuasa Roh Kudus, dan kemudian kembali kepada Allah. Dan gerak ini kita lakukan setiap minggu dalam ibadah. Katabasis ketika ibadah dimulai, semua inisiatif Allah, Allah yang berfirman, di dalam firman-Nya itu kemudian Dia menggerakkan kita untuk melakukan anabasis, yaitu persembahan, lalu pengutusan untuk membawa semua kembali kepada Allah. Kesaksian 1 Korintus 15 ayat 28 mengatakan Allah menjadi semua di dalam semua. Nah, inilah gerakan dari Allah kembali kepada Allah. Inilah panggilan kita sebenarnya. Ketika Yesus bicara soal baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bukan mengajak kita untuk membuat semakin banyak orang menjadi Kristen, melainkan mengajak kita untuk mengambil bagian dalam gerak cinta kasih ilahi itu, untuk menyatakan karya kasih-Nya bagi seluruh dunia ciptaannya, serta merangkul seluruh ciptaan itu ke dalam persekutuan kasih Allah. Dari Allah kembali kepada Allah. Di dalam relasi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu, Dia menarik kita, Dia merangkul kita untuk masuk dalam persekutuan cinta kasih itu. Dengan demikian Allah menjadi semua di dalam semua. Jadi bukan hanya semua di dalam Allah seperti yang kita pahami selama ini, bahwa semua alam semesta ini ada di dalam Allah, tetapi juga Allah di dalam semua. Dan kita sebagai murid-muridnya, sebagai gereja, kita mengambil bagian dalam gerak cinta kasih Allah itu, yang kita ejawantahkan dalam kasih dan laku hidup sehari-hari, menebar kasih Allah kepada dunia yang butuh cinta kasih, kepada dunia yang dipenuhi kebencian, kecurigaan, kekerasan, ketidakadilan, bahkan diskriminasi. Kita menyatakan hidup kita, menyatakan cinta kasih Allah itu dengan menghadirkan kehidupan bagi dunia yang diliputi ketakutan dan kematian. Ketika di saat yang penuh dengan kebingungan dan ketidakpastian ini, kita bisa menyapa sahabat kita, kita bisa memberi kekuatan bagi rekan-rekan kita. Ketika kita bisa berbagi dengan apa yang kita miliki untuk membantu orang lain. Saat itulah kita menghadirkan kasih, kita menghadirkan kehidupan. Dan inilah maknanya memuridkan. Agar kasih Allah itu tersebar, agar kasih Allah itu menyebar luas di seluruh dunia ini. Menghadirkan kasih Allah dan kehidupan. Karena itu, hidup dalam penyertaan Allah Trinitas adalah hidup yang dipenuhi dengan cinta kasih kepada sesama ciptaan. Hidup yang dirangkul oleh Allah untuk terus kembali merangkul seluruh ciptaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Dan biarlah kehidupan kita pada masa-masa ini terus mencerminkan bahwa kita adalah murid-muridnya. Murid-murid yang disertai oleh Allah dan juga menghadirkan kehidupan dan menghadirkan cinta kasih itu kepada seluruh ciptaan. Tuhan menyertai kita. Amin. Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari mempersiapkan hati kita untuk berdoa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah untuk hari ini, ketika kami boleh merayakan penyertaan Allah Tritunggal, Allah Trinitas dalam kehidupan gereja, bahkan dalam kehidupan dunia ini. Allah yang terus berkarya sejak penciptaan, bahkan sampai nanti pembaruan pada akhir zaman. Tuhan terus memelihara kami, Tuhan terus merangkul kami dalam cinta kasih-Mu. Saat ini Tuhan, kami sebagai gereja yang menjadi murid-murid-Mu di tengah dunia ini, kami berdoa bagi kehidupan kami. Mungkin saat ini kami masih belum bisa bersekutu di gedung gereja, kami tidak bisa bertemu muka dengan muka, namun kami percaya Engkau di dalam kasih-Mu merangkul kami dan menjadikan kami anak-anak-Mu yang setia memuridkan, yang setia menebar cinta kasih dalam hidup kami. Karena itu saat ini kami juga mau menebarkan cinta kasih melalui doa kami kepada mereka yang sakit, mereka yang lemah, khususnya mereka yang menderita karena terinfeksi COVID-19. Tuhan beri kekuatan bagi mereka, kemampuan dan penghiburan bagi mereka dalam menjalani sakit mereka itu. Karena kami percaya Tuhan terus menghibur, Tuhan terus menguatkan dan memberikan pengharapan. Kami berdoa juga bagi para tenaga kesehatan yang menolong para pasien ini, biarlah mereka selalu sehat. Mereka dalam segala keterbatasan mereka, dalam kelelahan yang mereka alami, mereka dapat terus berkomitmen untuk melakukan apa yang menjadi panggilan mereka. Kami berdoa bagi pemerintah dalam segala upaya menanggulangi wabah ini. Ketika kami mendengar wacana new normal, wacana untuk membuka kembali tempat-tempat umum, kami masih ragu, kami masih khawatir, kami masih belum siap ya Tuhan. Karena itu Tuhan, mampukanlah kami untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dengan matang, segala sesuatunya dengan masak, untuk dapat membuka kembali gereja kami dipakai beribadah. Tuhan, tolonglah, bantulah pemerintah kami, berikanlah mereka hikmat-Mu, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan yang terbaik bagi bangsa ini. Kami berdoa bagi masyarakatnya, orang-orang yang hidup di sekitar kami, di kota kami, dimanapun berada ya Tuhan. Ada
beberapa orang yang mungkin sudah bosan dengan keadaan ini, dengan karantina, dengan isolasi. Ada mereka yang menolak untuk taat. Ada mereka yang menolak untuk percaya bahwa virus ini mematikan dan bertindak semau-mau mereka. Tuhan, mampukanlah mereka untuk dapat memahami, untuk dapat bertindak sesuai dengan suara hati, untuk bertindak dengan kepedulian bagi orang lain, karena apa yang mereka lakukan itu membahayakan. Kami berdoa juga bagi mereka yang terdampak secara ekonomi, secara sosial, secara psikologis, kesehatan baik fisik maupun mental, mereka yang membutuhkan pertolongan kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan juga mengutus kami di tengah situasi ini untuk menjadi sahabat bagi sesama. Namun ada banyak hal yang kami rasa kami belum mampu untuk lakukan. Tapi mampukanlah kami ya Tuhan untuk tetap melakukan apa yang bisa kami lakukan demi kebaikan sesama di saat-saat seperti ini. Ya Tuhan, kami datang juga dengan segala pergumulan hidup kami yang kami alami saat ini. Di antara kami ada banyak yang merasakan kesulitan hidup, memiliki masalah dalam keluarganya, dalam pekerjaannya. Kami berdoa, membawa segala pergumulan kami ini ya Tuhan, biarlah Tuhan yang menjawabnya, memampukan kami untuk menghadapi segala tantangan dalam hidup kami ini dengan tetap percaya dan berpengharapan pada kasih dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa bagi gereja-Mu di seluruh dunia, agar diberi kekuatan dan kemampuan untuk terus memancarkan kasih Allah di tengah segala krisis yang terjadi ini ya Tuhan. Tolonglah gereja-Mu agar dapat memuridkan, menghadirkan cinta kasih Allah, menyebarluaskan kasih Allah itu bagi seluruh ciptaan-Mu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kasih setia-Mu yang selalu menyertai kami. Di dalam penyertaan-Mu biarlah kami hidup dan berkarya. Di dalam penyertaan-Mu kami pun dapat menjadi berkat. Terima kasih ya Allah, kami serahkan doa kami ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah menyatakan syukur kepada Allah Tritunggal dengan sukacita, karena Ia telah menciptakan, memelihara, menyelamatkan, dan membarui kita seluruh ciptaannya. Firman Tuhan dalam Mazmur 97 ayat 12 menyatakan, "Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi nama-Nya yang kudus." Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami hari lepas hari. Terimalah persembahan yang adalah bentuk ucapan syukur kami ini ya Tuhan. Berkati majelis jemaat yang mengelola persembahan ini dengan hikmat-Mu, agar persembahan ini dapat dipakai untuk menjalankan kehendak-Mu. Dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya Allah yang maha tinggi, Kau pencipta dunia ini, kami juga Tuhan ciptakan agar di Kau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Ya Allah yang maha kasih, Engkau lahir di dunia ini, Engkau mati di kayu salib, Engkau rela mengganti kami. Dari kubur telah Kau bangkit, kuasa maut tiada lagi. Pimpinlah kami, sebab Engkaulah jalan yang benar. Ya Allah yang maha suci, Engkau turun ke dunia ini, Kau menyala bagaikan api, memurnikan nurani kami, mengobarkan semangat kami, agar kami menjadi berani. Utuslah kami ke dunia ini dengan kuasa-Mu. Umat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang tidak pernah memisahkan kita dari kasih-Nya sekarang dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan dan jadilah berkat. Allah Sang Cinta merengkuh kita ke dalam kasih ilahi yang membarui dan memulihkan. Kristus Sang Rahmat menganugerahi kita dengan cinta kasih-Nya untuk dipersaksikan kepada sesama dan semesta. Roh Kudus Sang Penghibur memelihara kita dalam rahmat-Nya yang mengasuh dan mendewasakan kita. Cinta dan rahmat Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memeluk dan melingkupi kita kini dan selamanya.